Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Salsabila Firdaus, Rokmot Tasjil 211402017. Di video kali ini dalam matkul tafsir terbawi kita akan membahas Al-Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Awalan sanaqra'u ayatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Itu fi ibadika salihin beneran? Betul. Oh, ya Allah, sumpah jijik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Wa husyira li Sulaimana dan husyira dikumpulkan li untuk atau bagi Sulaimana, Nabi Sulaiman alaihissalam, junudu bala tentaranya, minal jinni wal insi wat tayri dari jin, wal insi dan manusia, wat tayri dan burung, fahum yuza'un lalu mereka yuza'un dibagi-bagi. Fahusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bala tentaranya, yaitu jin, manusia dan burung, lalu mereka dibagi-bagi. Apa lagi, lupa aku. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta sehingga idza apabila atau mereka sampai ala wadin namli, ala di atau atas, wadin namli lembah semut, wadi lembah, an-namli semut, wadin namli lembah semut. Qalat namlah berkatalah namlah seekor semut, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut, udkhulu masuklah, masakinakum ke tempat tinggal atau ke sarangmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. La yahtimannakum, la tidak, yahtimannakum yang tidak akan menginjak kamu, Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa junuduhu dan bala tentaranya, wa hum la yash'urun, wa dan hum, wahum sedangkan mereka, la yash'urun mereka tidak menyadari. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
Fatabassama dhahikan min qawliha. Fatabassama, maka dia tersenyum, dhahikan, lalu dia tertawa. Fatabassama dhahikan, maka dia tersenyum tertawa, min qawliha, dari perkataannya. Ai an-namlah, dari perkataan semut itu. Waqala, dan dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, auzi'ni, tahanlah atau perkenankanlah aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, an ashkura, agar atau untuk ashkura, aku mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati an'amta alayya, allati an'amta, yang engkau beri nikmat, yang engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan terhadap kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan agar a'mala, aku mengerjakan atau aku beramal, salihah, yang soleh, tardahu, engkau meridhoinya, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika fi ibadikas shalihin, dengan rahmatmu, fi ibadika, dalam hamba-hambamu, as-shalihin, yang soleh. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Lalu dia tersenyum tertawa dari perkataan semut tersebut, dan ia berkata, ya Tuhanku, perkenankanlah aku agar aku mensyukuri nikmatmu yang telah engkau beri nikmat atau telah engkau anugerahkan kepadaku, dan atas kedua orang tuaku, dan untuk a'mala, aku mengerjakan amalan-amalan yang soleh, tardahu, engkau meridhoinya, lalu masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam hamba-hambamu yang soleh. Ulang terus biar banyak durasinya, jangan dengerin aku terus ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah An-Naml ayat 17-19. Di sini yakni Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua bala tentaranya yang terdiri dari makhluk-makhluk Allah, ada jin, ada manusia, dan burung-burung. Minal jinni wal insi wat thairi. Nabi Sulaiman diiringi oleh mereka dengan segala kebesaran dan kemegahannya di tengah-tengah bala tentara manusia, karena merekalah yang mengiringinya. Setelah mereka terdapat bala tentara dari makhluk jin, sedangkan bala tentara burung, kedudukan mereka berada di atas atau di udara. Apabila matahari panas, maka burung-burung itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Maka ini alasan kenapa bala tentara Nabi Sulaiman dikatakan sebagai bala tentara yang besar dibandingkan dengan bala tentara yang isinya hanya manusia-manusia saja. Lalu fahum yuza'un, mereka dibagi-bagi, dalam artian mereka tuh disusun. Bahkan di sini dijelaskan bahwa mereka menyusun sendiri secara rapi barisan masing-masing, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, agar tidak seorang pun yang melangkahi posisi yang telah ditetapkan baginya. Mujahid mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam menjadikan pada tiap barisan komandannya sendiri yang mengatur barisan tersebut agar rapi dan berjalan dengan tertib, tidak sembarangan, tidak semrawut, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dan raja-raja seperti sekarang. Di dalam Jalalain dijelaskan, husyira itu bermakna dengan jumi'ah, dikumpulkan. Nabi Sulaiman dihimpunkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan burung-burung. Saat itu di Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman sedang berada di dalam perjalanan yang ia tempuh. Lalu mereka diatur dengan tertib homizaan, yakni dikumpulkan, kemudian digerakkan dengan teratur dan tertib. Lalu di ayat 18, para prajurit tersebut mulai bergerak maju, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, namlah, mufrad min namlu, berkatalah seekor semut kepada teman-temannya, wahai semut, ya ayyuhan nam, wahai semut-semut,
Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sudah mendekati perkampungan kita, kata salah seorang semut. Selamatkanlah diri kalian. Di situ dalam firman Allah, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari akan keberadaan kita. Jika semut yang kecil saja Nabi Sulaiman mampu mendengar dan memahami bahasanya, apalagi hewan yang lebih besar lagi. Inilah salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Di dalam Ibnu Katsir ditafsirkan Al-Quran surah An-Naml ayat 18 ini, yakni saat Allah berfirman di penggalan ayatnya, hatta ida atau ala wadi namli, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, yakni manakala Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya yang mengiringinya sampai di lembah semut, seorang semut berkata, seperti yang telah kita bahas tadi, dia berkata, dia mengatakan kepada teman-temannya, cepat masuk sarang karena Nabi Sulaiman dan tentaranya akan datang. Gitu. Ibnu Asakir telah meriwayatkan melalui jalur Ishaq ibnu Bishr dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan bahwa nama semut yang berbicara itu adalah Haras. Yang qalat namlah, dalam firman Allah itu namlah, diriwayatkan bahwa semut tersebut punya nama, yaitu Haras. Ia berasal dari kelompok semut yang dikenal dengan nama Bani Shisan. Disebutkan bahwa besar semut itu sama dengan seekor serigala. Sedangkan semut yang berbicara itu pincang kakinya. Ia merasa khawatir makhluk jenisnya akan binasa karena terinjak-injak oleh teracak kuda-kuda pasukan Nabi Sulaiman yang saat itu sedang menuju ke tempat semut tersebut. Maka ia menyerukan kepada makhluk jenisnya agar memasuki sarang-sarang mereka. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai anugerah, mempunyai mukjizat, bisa mendengar dan memahami bahasa binatang, mengerti pembicaraan semut tersebut. Maka dia tersenyum dengan tertawa, fatabassama dhahikan, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Dan dia berdoa saat itu, saat dia mendengar perkataan semut, dengan spontan dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, untuk mengerjakan amal yang engkau ridhai. Yakni dalam artian Nabi Sulaiman meminta, yaitu berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku, sehingga aku dapat memahami bahasa burung dan bahasa semua hewan berkat pengajaranmu kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku, agar diriku menjadi orang yang tunduk, patuh, serta beriman kepadaku. Dalam Quraisy Shihab dapat dipahami bahwa dari ayat ini, semut adalah jenis hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Di antara hal-hal unik yang merupakan keistimewaan hewan jenis ini, yakni semut, antara lain adalah ketajaman indera dan sikapnya yang sangat berhati-hati. Jadi, pada masyarakat, semut dikenal etos kerja dan disiplin hidup berkelompok yang tinggi. Semut juga mempunyai tingkat kecerdasan dan kekuatan ingatan yang cukup tinggi, gemar bekerja keras dengan tingkat kesabaran yang tinggi pula, di samping merupakan hewan yang sangat cerdik dalam bekerja. Hal ini terbukti bahwa semut merupakan satu-satunya jenis binatang yang berpikir untuk menguburkan anggotanya yang mati, persis seperti manusia. Kelompok-kelompok semut sangat mementingkan untuk dapat saling bertemu di satu tempat dan dari waktu-waktu. Untuk keperluan itu, mereka menentukan hari-hari tertentu yang sengaja dikhususkan untuk mengadakan pasar bersama sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan tukar-menukar bahan makanan. Kelompok semut-semut itu pada saat tertentu, yaitu pada saat bertemu, mereka tuh saling bertukar omongan dengan penuh perhatian dan saling bertanya tentang keadaan masing-masing. Masya Allah. Di antara fenomena sosial lainnya dari kehidupan semut, yaitu bahwa mereka seringkali mengadakan semacam proyek gabungan untuk membangun, seperti membangun jalan yang panjang. Misalnya, dengan penuh keuletan yang mengundang rasa kagum. Proyek semacam itu tidak hanya mereka lakukan pada siang hari, tetapi juga dilanjutkan pada malam-malam bulan purnama. Sedangkan pada malam-malam lainnya yang tak bercahaya rembulan, semut tetap berada di sarangnya. Dalam hal mengumpulkan, mengangkut, dan menyimpan bahan makanan, semut memiliki cara yang amat unik.
Jika seekor semut tidak kuat untuk mengangkat bawaannya dengan mulut seperti kebiasaannya karena terlalu berat, dia akan menggerakkan barang bawaan itu dengan kaki belakang dan mengangkatnya dengan lengan. Di antara kebiasaan lainnya yang unik bagi semut yaitu apabila hendak menyimpan makanan berupa biji-bijian, dia akan memecahkan atau melubangi biji agar tidak dapat melembaga. Dan banyak lagi keunikan serta keistimewaan dari semut yang tertera dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml yang kita bahas pada video kali ini. Syukran ala dimamikum, maafan ala jami'i khotai. Mungkin sekiranya itu sedikit pembahasan dari Al-Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.